Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farah Rizky, NIM 2018 230188 dari kelas malam jurusan Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap masyarakat. Apakah teknologi informasi itu? Teknologi berasal dari bahasa Latin yaitu texere, itu menyusun atau membangun, yang berarti keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Informasi itu data yang berasal dari fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan proses menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Macam-macam teknologi informasi itu pertama ada televisi, komputer, laptop, radio, kamera digital, mesin kasir, Al-Quran digital. Ya, itu banyak sekali ya. Dan kedua itu tahapan pemanfaatan teknologi. Ini informasi dimulai pada saat teknologi informasi dianggap sebagai media yang dapat menghemat biaya dibandingkan dengan metode konvensional, misalkan saja pemakaian mesin ketik, kertas, penghapus, tip X, dan lain sebagainya yang cenderung tidak efisien. Sekarang dengan bantuan komputer kita bisa melihat hasil ketikan di layar monitor sebelum dicetak, atau yang disebut paperless, sehingga lebih efisien dalam waktu dan tempat penyimpanan file. Setelah dirasakan bahwa teknologi informasi dapat menggantikan cara konvensional, orang mulai melihat kelebihan lainnya, seperti menggantikan sarana pengiriman surat dengan surat elektronik atau email, pencarian data melalui search engine, chatting, mendengarkan musik, dan sebagainya, di mana pada tahapan ini orang sudah mulai menginvestasikan kepada perangkat komputer. Dari manfaat yang didapatkan, teknologi informasi mulai digunakan dan diterapkan untuk membantu operasional dalam proses bisnis. Misalnya, perusahaan memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan menyediakan informasi jasa dan produk yang ditawarkan tanpa dibatasi waktu dan uang. Apa saja manfaat teknologi informasi dalam kehidupan manusia? Nah, ini kita akan jelaskan itu yang pertama dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini, pertama, e-learning merupakan satu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran yang dalam jangkauan luas. Yang kedua, ada bidang perbankan. Komputer dalam bidang perbankan itu dapat digunakan sebagai sistem uang elektronik, contohnya seperti ATM, kartu kredit, debit card, dan lain-lain. Untuk menyimpan data, memproses transaksi, dan pembayaran tagihan secara online. Dan yang ketiga ada di bidang perdagangan. Gunanya ini itu untuk menyimpan data transaksi, inventaris persediaan atau disebut stok, barang, pembuatan laporan keuangan, faktur, surat-surat, dokumen, dan lain-lain. Pembayaran dapat digunakan secara tunai atau elektronik, debit card dan kredit card. Yang keempat itu bidang perindustrian. Contohnya seperti CAM, Computer Aided Manufacturing, yaitu komputer yang mampu menghasilkan produktivitas kinerja yang tinggi, mengurangi biaya, dan menangani masalah kekurangan tenaga kerja. Misalnya contohnya itu robot. Yang kelima, bidang rumah sakit. Pada rumah sakit modern, komputer digunakan untuk membantu dokter menjalankan tugasnya seperti mendiagnosis penyakit, menghasil gambar sinar X bergerak, CAT, atau komputer axial tomografi. Dalam bidang transportasi itu, komputer juga dapat digunakan untuk mengatur lampu lalu lintas. Di negara maju, kereta dipasang alat navigasi modern untuk menggantikan masinis melalui penggunaan satelit dan sistem komputer. Dalam bidang ilmu pengetahuan atau sains, komputer juga dapat digunakan penyelidikan tenaga nuklir dan pemrosesan data penyelidikan kawasan minyak. Komputer juga digunakan untuk penelitian angkasa lepas dan penyelidikan asas dalam sains dan matematik. Apa saja sih dampak positif komputer dalam masyarakat? Nah, ini dampak positifnya ini itu pertama, untuk kemajuan di bidang teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia.
Yang kedua, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, lebih efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga itu kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat pemanfaatan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkesinambungan. Yang terakhir, kemajuan iptek membuat bahasa Indonesia mampu menguasai iptek sehingga bangsa Indonesia mampu sejajar dengan bangsa lain. Dalam globalisasi juga komputer juga mempengaruhi dampak negatif, antara lain sebagai berikut dampak negatif komputer dalam globalisasi, yaitu pertamanya terjadinya sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme sehingga kegiatan gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat mulai ditinggalkan. Yang kedua, terjadinya sikap materialisme, yaitu sikap mementingkan dan mengukur segala sesuatu berdasarkan materi karena hubungan sosial dijalin berdasarkan kesamaan kekayaan, kedudukan sosial, atau jabatan. Akibat sikap materialisme, kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin semakin lebar. Yang ketiga, adanya sikap sekularisme, yaitu yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai agama. Yang keempat, itu tersebarnya nilai-nilai budaya yang melanggar nilai-nilai kesopanan dan budaya bangsa Indonesia melalui media massa seperti tayangan-tayangan film yang mengandung unsur pornografi yang disiarkan televisiisme yang dapat ditangkap melalui antena parabola atau situs-situs pornografi di internet. 5. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa yang dibawa para wisatawan asing melalui perilaku seks bebas atau free sex. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.